Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bersyukur buat kesempatan ya, kita boleh sama-sama ada di tempat ini, kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Adalah waktu-waktu yang indah. Bersyukur juga buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala sehingga saya dapat sharing kebenaran firman pada sore malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu ya, kita boleh bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan minggu yang lalu kita merayakan Paskah ya, yaitu kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, sore hari ini saya rindu menyampaikan satu kisah, yaitu tentang keraguan dari salah satu murid dari Tuhan Yesus akan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kita akan buka di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, kalau kita lihat ayat ini ya, ini adalah momen yaitu ketika Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, setelah Tuhan Yesus mati, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dan selama beberapa hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang pertama, Thomas itu tidak ada bersama-sama dengan mereka dan Thomas itu tidak lihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Kalau kita lihat dari perikop yang kita baca ini ya, kita lihat bahwa sesungguhnya tuh Thomas itu meragukan akan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, seringkali banyak tuh orang tuh berkata bahwa kita tidak boleh seperti Thomas ya, yang tidak percaya dan menuntut tanda supaya Thomas ini percaya ya. Nah, kita tidak boleh ragu dan harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kita mungkin berkata seperti itu ya. Wah, mungkin kita memandang Thomas itu seperti gimana gitu ya, bahwa dia tuh kok tidak percaya seperti murid-muridnya yang lain. Tetapi mari kita lihat konteks bacaan ini dari sudut pandang dari murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Bagi murid-murid ya, untuk percaya itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bagi murid-murid Tuhan Yesus waktu itu untuk percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Makanya Tuhan Yesus itu datang menjumpai mereka sehingga mereka ini dapat percaya. Nah, karena Thomas tidak datang, Thomas meragukan ya. Bagi Thomas itu percaya itu bukan hal yang mudah, sebab ia sedang mengalami banyak hal ya, kekecewaan, kebingungan ya, kok Tuhan Yesus kok mati gitu ya, padahal dia tuh kok Mesias, dia tuh kok mati gitu ya. Orang-orang tuh kok sudah bangkit tapi aku kok belum mengalami sendiri. Jadi dia tuh bingung gitu ya, dia ragu-ragu ya, ada banyak perasaan yang berkecamuk yang ada di dalam diri Thomas ya. Kita lihat kepada diri kita sendirilah ya. Untuk kita ini percaya kepada sesuatu itu bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Misalnya kalau kita ini membeli sebuah barang, kita mungkin harus lihat reviewnya terlebih dahulu ya kan. Lihat ini barangnya terbuat dari apa, itu kan, apakah ini
bermanfaat, kalau itu mungkin produk kesehatan, kita lihat bahannya ini terpercaya atau tidak, apakah ini tuh meyakinkan atau enggak. Jadi kita akan lihat apakah produk ini tuh benar-benar layak untuk kita ini konsumsi atau tidak. Nah, apalagi itu sebuah barang ya. Apalagi kalau kita ini percaya kepada seseorang itu kan lebih lagi ya. Enggak mungkin kita sekali ketemu sama orang itu ngomong apa gitu ya, atau bahkan orang yang sudah lama bersama-sama dengan kita kalau berjanji sesuatu itu pun mungkin kita butuh waktu untuk kita ini mempercayai akan perkataan dari orang tersebut. Meskipun mungkin sudah direkomendasikan oleh seseorang atau review, tetapi butuh waktu untuk kita ini dapat mempercayai perkataan dari seseorang. Nah, itu yang dialami oleh murid-murid ya waktu itu ya. Murid-murid itu bingung ya, mengalami satu kebingungan tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus ini ya. Jika saat ini kita ini dapat percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati dan bangkit, itu adalah satu anugerah ya, satu anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita ya, kalau kita ini dapat percaya ya. Karena sampai saat ini pun masih banyak dari orang-orang yang tidak percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit ya. Nah, kalau kita ini dapat percaya, itu adalah satu anugerah, itu adalah satu pergumulan yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Nah, kita akan lihat next. Yang pertama yaitu adalah keterbukaan Thomas ya. Sesungguhnya keraguan dari Thomas ini menunjukkan keterbatasan dari Thomas ya. Dia itu adalah manusia yang terbatas. Ini adalah satu ungkapan kejujuran dari hati seorang yang bernama Thomas ya. Dia ungkapkan itu. Dia katakan kepada teman-temannya, kalau saya tidak lihat sendiri. Kamu kan sudah lihat, mungkin dia bilang gitu sama teman-temannya. Kamu kan sudah lihat, tapi saya nih tidak lihat, saya belum lihat, saya tidak percaya kalau saya tuh sebelum saya tuh mencucukkan jarinya. Nah, itu mungkin yang dialami oleh Thomas ya. Orang lain sudah melihat tapi dia sendiri belum melihat ya. Hal ini mungkin sering kita alami hari-hari ini ya, di mana segala sesuatu tuh mungkin berjalan sesuatu dengan ketidakpastian ya. Kita enggak percaya ya, aduh nanti hari depan gimana, apa yang akan kita alami di waktu-waktu yang akan datang tentang janji Tuhan ya. Apakah janji Tuhan itu ya dan amin akan kita alami, apakah tahun penuaian itu akan kita alami baik secara pribadi maupun secara korporat di tempat ini. Suatu janji yang sepertinya tuh mustahil ya. Nah, dan Thomas pada waktu itu mengungkapkan isi hatinya dan keraguannya kepada dirinya sendiri dan kepada teman-temannya ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang wajar ya. Dia mengungkapkan, dia jujur bilang kepada teman-temannya, dia bilang kepada dirinya sendiri bahwa dia itu ragu ya. Nah, ada banyak orang itu mengaku bahwa dia itu percaya, tetapi sesungguhnya hidup mereka tuh pengenalan akan Tuhan itu tuh masih kurang gitu ya. Hidup mereka tanpa pengenalan akan Tuhan dengan benar. Tuhan tuh mau kita tuh mengenal Tuhan tuh secara pribadi, benar-benar mengalami Tuhan tuh secara pribadi, bukan melalui perkataan orang. Mungkin kita kenal Tuhan hanya melalui perkataan orang, misalnya karena kita ini sudah Kristen dari lahir, jadi kita kenal Tuhan, kita bilangnya seperti itu ya. Tetapi Tuhan tuh mau kita tuh lebih gitu ya. Kita benar-benar mengalami Tuhan tuh secara pribadi, bukan hanya melalui perkataan orang, melalui orang tua kita, melalui pasangan kita, melalui komunitas kita. Mungkin pertamanya kita oke deh aku percaya gitu. Tetapi Tuhan mau kita ini lebih, kita ini mengalami Tuhan tuh secara pribadi. Jadi bukan hanya melalui perkataan orang saja. Nah, sesungguhnya ya bagi Thomas keraguan-raguannya ini tuh bukanlah pertama kali ia alami ya. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 5 sampai 6 ya. Thomas tuh dalam perjalanan dia tuh berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ini kata Thomas. Kemudian Tuhan Yesus menjawab ya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
mempertanyakan sesuatu itu adalah sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang lumrah ya. Kalau kita ini mengalami satu kebingungan ya. Banyak orang tuh malu bertanya. Ya, kemarin saya pergi sama Mas Hartoyo mengunjungi salah satu jemaat di Wonosobo. Dia itu sedang sakit dan kita mencari ke lokasi di mana dia itu dirawat. Sudah pakai map tapi masih bingung ya. Karena masuk ke desa, jadi jalannya tuh ya agak sulit ya. Sebenarnya sih dekat ya, 15 menit, tetapi belum pernah ke sana ya. Kalau kita pertama kali mengunjungi suatu daerah, belum pernah ke sana kan kita bingung gitu. Nah, tapi kita ragu-ragu, akhirnya kita bertanya kepada seseorang. Ditanyain, "Pak, apakah benar ini lokasinya tuh jalan yang kita lalui benar apa enggak?" gitu. Kita tanya. "Oh, harusnya lewat sana." Oh, ternyata kita kebablasan waktu itu. Akhirnya kita balik lagi. Lihat map lagi itu masih bingung gitu. Aduh nih, gimana ya, kita tanya lagi, kita ragu-ragu, kita tanya lagi. Ya, kita tanya lagi, akhirnya kita sampai jalannya tuh naik gitu ya. Kalau naik mobil tuh cukup ya, naik motor aja ngeri, naik mobil juga ngeri karena jalannya tuh naik turunnya gini. Akhirnya puji Tuhan kita bisa sampai dengan selamat sampai sana. Banyak orang tuh malu bertanya. Dan akhirnya mereka salah jalan gitu ya. Makanya kalau kita ragu-ragu, kita harus segera bertanya supaya kita, seperti yang saya alami ya, ketika saya ragu-ragu saya bertanya dan kebablasannya tuh tidak terlalu jauh. Sehingga bisa sampai di tujuan dengan cepat ya. Nah, itu yang dialami Thomas ya. Dia ragu-ragu, dia bertanya kepada dirinya sendiri dan bertanya kepada teman-temannya ya. Ketika ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya, dia menanyakan hal tersebut. Dan ketika dalam konteks ini ya, dia menanyakan ketika ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya tentang Tuhan Yesus, dia bertanya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan jawaban, di mana ayat ini menjadi ayat yang salah satu ayat yang terkenal ya, yaitu adalah Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan pernyataan ini dimulai dari pertanyaan dari seorang yang bernama Thomas. Keraguan itu merupakan bukti bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Itu adalah sesuatu yang wajar. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui jawabannya, dan seringkali keraguan yang tidak diselesaikan dengan baik akan menggoncang iman kita. Tim Keller berkata bahwa iman seseorang dengan mudah runtuh dalam semalam jika ia dalam hidupnya gagal untuk mendengar dengan sabar semua keraguannya, yang akhirnya dapat dihilangkan setelah perenungan yang panjang. Saat kita ini berada di dalam keraguan ya, berbagai macam pertanyaan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita ini tidak mengerti tentang banyak hal, maka hadapilah itu dengan jujur. Kita ini bertanya kepada Tuhan. Jadi kita ini perlu mengungkapkan semua keraguan kita. Dan ketika kita ada di dalam sebuah perenungan yang panjang, seringkali kita ini menemukan jawabannya. Hari-hari ini kita melihat ada beberapa dari public figure ya, mereka memutuskan untuk log out dari tempat kita dan login ke tempat yang lain gitu ya, kepercayaan yang lain. Saya percaya ya bahwa mereka tuh mengalami banyak keraguan-keraguan yang ada di dalam pemikiran mereka. Ada banyak pertanyaan mungkin ketika mereka menghadapi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ketika mereka menghadapi satu hal di dalam kehidupan mereka tuh mungkin tidak kunjung mengalami jawaban, tidak menemukan jawabannya, dan akhirnya dia mencari jawaban di tempat yang lain. Nah, padahal Tuhan mau ya supaya ketika kita ini mengalami keraguan-keraguan, kita terus datang mencari Tuhan, bukan mencari jawaban di tempat yang lain. Mungkin teman-temannya kebanyakan berada dari kepercayaan yang lain, jadi akhirnya dia mendengarkan masukan dari tempat lain. Nah, makanya perlu kita ini memperhatikan siapakah yang menjadi circle kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengarkan tuh, lingkungan kita itu sangat berpengaruh terhadap keputusan yang kita ambil. Nah, tetapi Thomas ini
Kalau kita lihat ya, meskipun dia ragu-ragu tetapi dia tetap berada di dalam satu komunitas yang benar. Ketika Tuhan Yesus sudah datang menjumpai murid-muridnya, dia tidak berada di situ ya, mungkin wajarlah sesekali dia tidak ada di situ. Tetapi dia terus kembali kepada teman-temannya yang lain dan dia dengar dari omongan dari murid-muridnya yang lain, teman-temannya. Dia tetap berada di dalam circle yang tepat, dia tetap berada di dalam lingkungan yang tepat. Yang kedua yaitu adalah Tuhan Yesus datang menjumpai Thomas ya. Ada orang yang bisa langsung dengan cepat percaya walaupun itu hanya melalui perkataan seseorang, tetapi berbeda dengan Thomas ya. Ia butuh waktu lebih lama untuk dapat percaya. Tetapi meskipun Thomas ini butuh waktu lebih lama ya untuk percaya, itu tidak menghentikan Tuhan Yesus untuk datang kepada Thomas, sehingga akhirnya Yesus datang kembali menjumpai murid-muridnya ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi yang setia, dia tuh mengasihi setiap murid-muridnya, mengasihi setiap kita ya. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ketika Yesus tahu bahwa Thomas tidak ada ketika ia menjumpai murid-muridnya, Tuhan Yesus itu tidak membiarkan Thomas terus bergumul sendirian tentang keadaannya, tentang pergumulan yang dia hadapi ya. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 26 dikatakan bahwa 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Akhirnya Tuhan Yesus datang menjumpai Thomas dan Thomas menjadi percaya ya. Seperti apa yang dialami oleh Thomas, demikian juga terhadap kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, mungkin kita mengalami keraguan-raguan. Kita mungkin ada banyak hal yang kita pertanyakan hari-hari ini, mungkin hal yang sedang kita hadapi hari-hari ini di dalam dunia kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, di mana mungkin kita mendengarkan banyak hal, berita-berita yang tidak baik tentang resesi, tentang kondisi yang tidak baik yang kita hadapi hari-hari ini. Ataupun mungkin di dalam gereja kita di tempat ini ada mungkin banyak pertanyaan yang kita ini ada yang belum mendapatkan jawabannya ya. Tetapi marilah kita percaya ya, seperti yang dialami oleh Thomas, bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan dia menemukan jawabannya ketika dia ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mazmur 27 ayat 14 next dikatakan bahwa nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya. Yesaya 40 ayat 31 juga berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang Tuhan mau yaitu adalah kita terus menantikan Tuhan. Percayalah ada waktu bahwa Tuhan itu akan menjawab setiap kita. Tuhan itu akan menolong setiap kita, membuka jalan bagi setiap kita. Yang perlu kita lakukan yaitu adalah kita terus menantikan Tuhan, mencari Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan ya. Atas setiap hal yang kita pertanyakan ya. Dan jangan kita ini meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus akhirnya membuka mata hati dari Thomas. Dalam Yohanes 20 ayat 27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kalau kita lihat ya dalam kisah ini ya, Thomas itu adalah satu-satunya dari murid Tuhan Yesus yang secara fisik itu menyentuh tangan dari Tuhan Yesus ya. Tidak ada kan yang kita lihat ya, murid-murid yang lain tuh diceritakan bahwa murid-murid yang lain pun kemudian mengikuti Thomas untuk menyentuh tangan dan lambung dari Tuhan Yesus. Tidak ada kan. Nah, Thomas ini adalah satu-satunya dari murid Tuhan Yesus yang secara fisik tuh menyentuh tubuh Yesus ya, yang baru bangkit dari kematian. Jarinya tuh ditempelin di tangannya. Oh ya, ternyata
kemudian dipegang lambungnya juga. Oh ternyata benar lambungnya juga bolong juga gitu ya. Thomas ini merasakan bekas dari karya salib dari Tuhan Yesus sehingga imannya itu dibangkitkan kembali. Thomas ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus ya. Bukan hanya melihat, tetapi dia tuh benar-benar menyentuh karya salib dari Tuhan Yesus ya. Lubangnya itu benar-benar disentuh ya. Sehingga semua keraguan dari Thomas hilang saat dia itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. John Stott berkata bahwa saya tidak dapat percaya kepada Allah jika bukan karena salib. Ini yang Tuhan mau ya bagi setiap kita ya, bahwa mari kita ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam setiap pergumulan kita secara pribadi. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, keraguan-raguan kita akan hari depan kita, mungkin di tengah persoalan yang sedang dihadapi hari-hari ini yang tidak mudah, tentang berita-berita yang tidak mudah, ataupun di dalam gereja di tempat ini, biarlah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan ya. Seperti apa yang dialami oleh Thomas, dia benar-benar bukan hanya melihat Tuhan Yesus ada, tetapi dia benar-benar menyentuh bekas dari karya salib dari Tuhan Yesus itu sendiri. Mari kita alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga semua keraguan-raguan kita, semua pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin membuat iman kita ini menjadi goyah. Benar enggak sih Tuhan? Benar enggak sih Tuhan itu ada? Benar enggak sih sejauh ini saya berjalan bersama dengan Tuhan, kok sepertinya apa yang saya alami kok mengalami hal-hal yang membuat saya ini mungkin mengalami kebingungan atau apa gitu ya. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan seperti Thomas berjumpa dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah iman dari Thomas itu dibangkitkan dan dia menjadi satu pribadi yang radikal. Dia melakukan satu perkara yang luar biasa ya. Dia menjadi salah satu murid dari Tuhan Yesus, menjadi salah satu rasul yang menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya secara radikal dan memenangkan banyak jiwa. Dalam salib Kristus keraguan kita ini akan terjawab. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat semua keraguan-raguan kita menjadi hilang. Bahkan lebih dari itu, iman kita dibangkitkan dan kita boleh terus tetap berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus itu tidak menyudutkan Thomas, atau bahasa Jermannya itu mungkin ngece dari Thomas. Gitu kan. Banyak kan orang sukanya itu kan mengejek kepada seseorang ya, tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus itu tahu bahwa sesungguhnya tuh Thomas tuh sayang ya sama Tuhan Yesus, tetapi dia itu ragu. Dia tuh dengan banyak hal yang sedang terjadi yang dia alami membuat Thomas ini menjadi ragu ya. Dan dia berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini memberikan penekanan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Thomas, tetapi sungguh berbahagia bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa yang menjadi keraguan kita hari-hari ini ya? Di dalam penggiringan kita akan Tuhan, pergumulan kita atau apapun yang kita hadapi hari-hari ini ya. Next, biarlah karya salib Tuhan Yesus itu menjadi jawaban bagi setiap kita. Saya mau kasih satu ilustrasi ya. Contoh yaitu adalah seseorang yang bernama Yudas. Yudas ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus juga ya. Tetapi dia mengalami kekecewaan. Yudas itu mungkin mengharapkan Yesus itu menjadi seorang Mesias, seorang pemimpin militer yang akan memimpin pemberontakan melawan Romawi pada waktu itu. Tetapi Yesus datang dengan misi yang berbeda, yaitu mengumumkan kerajaan Allah dan menawarkan keselamatan melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus
Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu berbeda dengan apa yang diharapkan dari Yudas. Yudas mungkin juga mencari imbalan berupa finansial. Ia merasa bahwa Yesus itu tidak menghargai jasanya sebagai murid dan juga sebagai bendahara, ya kan? Bahkan ketika jawaban dari Yesus, ketika Yesus diurapi oleh Maria, tidak membuka mata hatinya ya, karena hatinya tertutup oleh keinginan duniawi ya. Ketika Tuhan Yesus diurapi oleh Maria menggunakan minyak narwastu, Yudas itu kan dia kan bilang harusnya uang itu bisa digunakan untuk orang-orang miskin. Tetapi Tuhan Yesus menjawab sesuatu yang berbeda, nilainya lebih dalam, yaitu bahwa wanita ini sedang mempersiapkan tentang kematian dari Tuhan Yesus. Jawaban yang lebih dalam ini tidak membuka mata hati dari seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Terkadang jawaban Tuhan Yesus itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang jawaban dari Tuhan Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tetapi jawaban Tuhan Yesus itu jelas bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita, bagi murid-muridnya. Kita perlu menyelaraskan keinginan kita terhadap kehendak Tuhan. Jadi bukan terus mengingini kehendak kita di hadapan Tuhan, tetapi terus menyelaraskan keinginan kita ini terhadap firman Tuhan. Yudas kecewa dan dia akhirnya melakukan satu kesalahan. Dia meninggalkan persekutuan dengan murid-muridnya. Dia akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya ya. Dia kecewa, dia hidup dengan penyesalan dan akhirnya bunuh diri. Berbeda dengan Thomas ya, ketika dia ini memiliki banyak pertanyaan di dalam dirinya, dia terus ungkapkan itu dan dia terus berusaha menyelaraskan pemikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Dia mungkin awalnya ragu, tetapi akhirnya dia menjadi satu pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia akhirnya melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan baik. Dari apa yang saya sampaikan, apa yang menjadi bagian kita? Next. Yang pertama yaitu adalah mungkin kita di dalam hal-hal keraguan-raguan yang kita alami, mungkin kita mengalami satu kekecewaan terhadap sesuatu hal, atau mungkin kita kecewa kepada Tuhan. Mari kita terbuka kepada Tuhan. Kita ungkapkan ya, apa yang menjadi pemikiran kita ungkapkan. Terus kita bawa di dalam doa. Bahkan kita terus sharing kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada pemimpin rohani kita sampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kita, keraguan-raguan kita. Kita terbuka kepada Tuhan. Dan terus Tuhan mau bahwa kita terus menanti-nantikan Tuhan. Dan seperti apa yang Thomas alami, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia menemukan jawaban itu sendiri sehingga kehidupannya boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin untuk firman Tuhan pada sore malam hari ini.